wabarakatuh. Ya, baik kepada Mbak Niken, silakan untuk dipandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Baik, saya akan menyapa dahulu untuk para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tetep Tung Tien, Rahayu, salam saudara. Ya, Salam semua saudara. ya. Sudah disampaikan oleh bulan tadi bahwa pada malam hari ini jagongan online IMP akan mengambil tema yaitu Mamayu Hayu Bawono. Ya, kalimat ini, kata-kata ini terasa familiar dan tidak asing di telinga kita, terutama bagi orang Jawa ya, itu terasa nggak asing. Sering kali kita mendengar kalimat tersebut Mamayu Hayu Bawono. Halo. Membuat dunia. Ya, untuk itu sudah hadir eh, narasumber kita yaitu Romo Nain Suryono, SHMH. Beliau adalah Presidium MLKI Pusat dan Ketua Umum Persada Pusat. Ya, Rahayu, Romo Nain Ratu, Mbak Niken, sehat, Romo sehat-sehat. Nain. Sehat semua. Ya, Romo Nain, kali ini tema kita Mamayu Hayu Bawono. Saya sering mendengar itu, Romo. Tapi kalau yang saya dengar itu Mamayu Hayuning Bawono, itu yang sering saya dengar kalimat Jawa ini, nggak asing gitu, sering. Dan itu apa ya? Kalau nggak salah itu bagaimana membuat dunia ini menjadi sejahtera. Lah, silahkan Romo Nain untuk memperjelas apa itu Mamayu Hayu Bawono secara luas. Baik, silakan Romo Nain. Ya, terima kasih Mbak Niken. Suara saya bisa dengar Mbak Niken? Sangat jelas Romo Nain. Ya, terima kasih. Eh, Pertama-tama tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tongtien, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Pertama-tama tentu saja kepada Gus Nisam sebagai Ketua IMP yang saya hormati dan tokoh-tokoh agama yang hari ini hadir, tentu saja saya tidak bisa menyampaikan satu persatu. Dan pada saat ini saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini kepada para perempuan IMP yang hari ini gabung. Ya semoga menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa untuk Amin. kerukunan umat dan juga turut berduka cita atas wafatnya Paus Fransiskus. Semoga dharma beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya damai di alam abadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini saya mencoba untuk menguraikan tentang apa makna Memayu Hayu Bawono. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Niken bahwa kata-kata ini memang sudah sering disampaikan oleh apa ya orang-orang Jawa karena memang Memayu Hayu Bawono merupakan konsep ajaran Jawa yang intinya adalah untuk keharmonisan. Tetapi sekali lagi saya mencoba menguraikan bahwa di dalam ajaran penghayat kepercayaan itu ada tiga hal yang sangat berkaitan. Yang pertama adalah tentang konsep Manunggaling Kawula Gusti, adalah di mana seseorang itu bersamati, bermeditasi, bersujud atau bersembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mencapai ketenangan batin atau mungkin pengendalian diri di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah
Sangkan Paranindumati adalah konsep tentang bagaimana masyarakat penghayat kepercayaan memahami manusia sebelum dia dilahirkan di dunia, terus manusia ketika dia ada di dalam rahim ibu, selanjutnya adalah tentang Mateo Purwo Mateo Wasono adalah tentang hakikat kehidupan waktu kita dilahirkan, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa tua, lalu yang terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan diri akan kembali kepada alam awalnya begitu. Dan saat ini konsep Memayu Hayu Bawono merupakan konsep atau yang harus dilakukan, apa-apa yang harus dilakukan oleh masyarakat penghayat kepercayaan atau warga penghayat, di mana ketika dia sudah melaksanakan samadhi, proses samadhi, terus memahami tentang konsep Sangkan Paranindumati, sekarang adalah mempraktekkan di dalam konsep itu pada kehidupan nyata. Dan di dalam kehidupan nyata ini, konsep Memayu Hayu Bawono sebenarnya, Memayu Hayu itu artinya memperindah, memayu hayu, ayu, hayu, mempercantik begitu, mempercantik kehidupan. Nah, di dalam Memayu Hayu Bawono, Bawono adalah dunia atau kehidupan. Ini merupakan apa landasan seorang warga penghayat kepercayaan untuk mencapai kesempurnaan atau melaksanakan dharma sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah digariskan oleh penghayat kepercayaan. Dan di dalam konsep Memayu Hayu Bawono, di dalam filsafat Jawa itu sebenarnya intinya adalah menjaga dan memelihara harmonisasi atau keharmonisan alam semesta. Dan konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, manusia dengan leluhur, dan tentunya adalah manusia terhadap praktek-praktek kehidupan sosial. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan manusia. Saya teringat ketika Gus Nisam itu menyampaikan musuh siji kakean, konco sewu kurang, gitu ya. Jadi memang di dalam hubungan antara manusia dengan manusia itu seharusnya sebenarnya seperti itu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita niatnya baik, niatnya benar, tapi kadang-kadang orang lain menerima salah, begitu. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita berniat baik, tetapi orang melihat bahwa malah memusuhi. Nah, ini adalah konsep-konsep di dalam hubungan manusia dengan manusia. Di dalam konsep Memayu Hayu, hendaknya kita kuncinya adalah kepada kebenaran yang hakiki. Selama konsep prinsip kita itu selalu tertuju pada kebenaran, dan kebenaran itu bisa diterima oleh orang banyak, dan apabila ada satu dua orang yang tidak sesuai dengan tujuan ini, dan selalu melihat kita salah, atau mungkin melihat bahwa yang dilakukan adalah tidak benar, maka saya pikir kita lebih mengutamakan konsep yang banyak tadi, orang yang sudah mempunyai kebenaran yang hakiki tadi. Dan tentunya di dalam konsep hubungan antara manusia dengan manusia, yang terpenting adalah kalau di dalam ajaran penghayat kepercayaan, itu menanamkan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tentunya bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan tentunya kadang-kadang kawan-kawan yang di MP sudah berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan dana, dan yang harus dilakukan oleh warga penghayat kepercayaan. Jadi itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Selama hubungannya yang baik, maka tercapailah masyarakat yang rukun, damai, seperti yang dilakukan di dalam IMP. Lalu yang kedua, hubungan manusia dengan alam semesta. Di dalam hubungan antara manusia dengan alam semesta,
kalau saat ini Bapak Ibu mungkin mendengar bahwa bangsa ini, negara ini lagi membincangkan tentang ekologi, bahwa alam semesta itu sekarang ini tidak seperti tahun-tahun yang dulu, mungkin banyaknya polusi yang diakibatkan oleh pencemaran udara, air, angin dan lain sebagainya. Bahkan ini berdampak pada ekologi kehidupan manusia, dan di dalam penelitian kehidupan ini banyak ahli mengatakan yang bisa ditempati di dalam planet itu hanya planet bumi, yang lain itu tidak bisa mendukung kehidupan. Nah, saat ini hubungan antara manusia dengan alam semesta merupakan kewajiban masyarakat pengait kepercayaan untuk juga ikut berpartisipasi bagaimana kita menjaga lingkungan yang dimulai dari diri kita untuk membuang sampah. Sebenarnya hal yang kecil adalah melakukan hal-hal yang misalnya membuang sampah di tempatnya. Terus sekarang tidak menggunakan sampah plastik begitu, agar tidak mencemari lingkungan kita, dan juga kita juga tentunya menjaga kebersihan di lingkungan RT atau wilayah lingkungan kita masing-masing. Ini adalah perwujudan daripada hubungan manusia dengan alam semesta, supaya alam semesta tetap juga bisa mengkondisikan karakternya sebagai alam semesta yang baik, dan tentunya alam semesta yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi ini adalah hal-hal yang kecil, kadang-kadang memang banyak orang lupa, tetapi saya yakin setiap ajaran-ajaran ketuhanan selalu mengajarkan tentang hal itu. Bagaimana kita melestarikan semesta. Bahkan saya juga berpikir bahwa sekarang ini kondisi pangan dunia sudah mulai tergerus oleh lingkungan-lingkungan apapun yang ada di seluruh dunia, di seluruh dunia itu juga tentang penyapan lumbung-lumbung makanan itu juga berpengaruh dalam proses ekologi yang saat ini menjadi concern dari pemerintah. Nah, ini kebetulan warga masyarakat pengait kepercayaan sangat juga concern terhadap kehidupan terkait dengan makanan-makanan atau tumbuhan-tumbuhan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan. Nah, ini kami di masyarakat pengait kepercayaan, kebetulan masyarakat pengait kepercayaan itu sangat terkait dengan kehidupan alam semesta. Bahkan kalau kita mau memotong pohon aja, izinnya itu harus, malamnya itu harus eh, meditasi dulu, mohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami akan melakukan pemotongan tumbuhan, dan semoga ini eh, tidak merugikan masyarakat yang lain begitu. Jadi hubungan antara manusia dengan alam semesta pun merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia untuk menjaga lingkungan agar bumi itu bisa bermanfaat bagi kehidupan, dan warga masyarakat yang ada di bumi itu bisa nyaman di dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga adalah hubungan manusia dengan leluhur. Di dalam ajaran pengait kepercayaan, kami atau kita semua itu mempunyai kewajiban untuk selalu meluhurkan leluhur kita yang dimulai dari orang tua, tentunya Bapak Ibu, Eyang, Yangkung, Yang Putri, naik ke atas, ya Pak D, Bude, Pak Le, Buyut, Cangga, sampai 7 turunan, debok, eh, apa, kutek-kutek itu ya, sampai itu kita mempunyai kewajiban untuk mendoakan beliau. Ya, karena di dalam ajaran pengait kepercayaan itu konsepnya tentang asal mula manusia itu terjadi dari 4 unsur. 4 unsur, yang unsur pertama adalah nur cahaya, nur cahyo, lalu unsur kedua dan ketiga adalah
nur rasa nur buat dari Bapak dan Ibu, lalu yang keempat adalah unsur sari-sari bumi. Nah, di dalam konsep unsur Bapak dan Ibu, itu tentunya kita semua mengakui bahwa manusia itu terlahir dari Bapak Ibu, naik ke atas adalah Eyang, Buyut, Cangga, dan seterusnya. Nah, ini kewajiban kita untuk selalu mendoakan. Kalau beliau sudah wafat, tentunya kita juga memohon kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar roh atau arwah leluhur kita itu diampuni segala dosa dan kesalahannya, sehingga arwahnya bisa menunggal jati di dalam alam langgeng, alam abadi. Dan tentunya dampak dari apabila leluhur kita sudah bersemayam di alam yang damai, bersemayam di alam langgeng sesuai dengan kesempurnaan dalam kehidupannya. Maka dampaknya adalah putra wayah atau anak keturunannya itu akan diberikan kemudahan di dalam hal mencari rezeki, di dalam hal ya, apapun, ya, misalnya di dalam kesehatan. Kalau leluhur kita itu selalu berbuat dharma, nah itu dampaknya juga pada anak-anak cucunya. Sehingga di dalam ajaran Sabda Dharma, eh, kami para warga Sabda Dharma di dalam 1 tahun itu kami khususkan untuk bersamati, bermeditasi, bersujud kepada Yang Maha Kuasa untuk menyempatkan waktu meluhurkan. Dan ini selama 7 hari 7 malam. Biasanya para warga yang misalnya ini leluhurnya dulu terikat dengan karma yang tidak baik, biasanya para warga itu diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, bahwa leluhurmu masih belum sempurna gitu. Maka kita diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk memohon agar leluhur kita bisa diangkat derajatnya ke alam yang lebih sempurna. Sekali lagi, yang tujuannya juga adalah untuk memutus karma yang tidak baik. Karena kami berkeyakinan di dalam ajaran kepercayaan Sabda Dharma pun, apabila leluhur kita dulu di dalam kehidupannya mungkin masih belum memahami tentang hakikat hidup Dharma atau kehidupan, maka arwahnya tentu juga nggak akan kembali dengan sempurna. Maka ini adalah kewajiban anak cucu untuk menyempurnakan agar memutus karma yang tidak baik. Tentunya Bapak Ibu sekalian, hubungan manusia dengan leluhur di dalam ajaran pengait kepercayaan itu sudah menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan masyarakat pengait kepercayaan, karena memang kami lahir, kami ada karena leluhur. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, hubungan manusia dengan masyarakat, dengan umat, atau umat itu tentunya ya baik itu tumbuhan, baik itu hewan. Nah, di sini kita sebagai manusia memang makhluk yang sangat sempurna. Tetapi kalau kita dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada, kadang-kadang kita itu kalah sempurna. Seperti misalnya kambing. Kambing saja kalau kita preteli satu-satu, ya, kambing itu dagingnya juga enak untuk sate kambing. Kulitnya bisa untuk wayang gitu, kotorannya bisa untuk pupuk, dan kemanfaatannya itu ada. Ya, jadi memang binatang-binatang pun itu mereka sangat bermanfaat untuk kehidupan. Tanpa binatang yang ada dari ciptaan Tuhan, maka manusia pun juga tidak akan bisa hidup secara sempurna. Termasuk di dalam tadi yang sudah saya sampaikan, tumbuhan, termasuk hal-hal yang terkait dengan arwah-arwah yang, ya, arwah itu juga ciptaan Yang Maha Kuasa yang belum sempurna. Ini pun juga kadang-kadang kita punya kewajiban untuk menyempurnakan arwah yang ada di sekitar kita agar mereka tidak mengganggu manusia. Karena kadang-kadang percaya atau tidak, mereka itu bisa, kalau mereka itu kadang-kadang bisa mengganggu dan tidak bisa, apa ya,
tidak bisa menjaga stabilitas kehidupan. Dan tentunya ini adalah kewajiban kita, hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan, baik itu hewan, tumbuhan, maupun arwah yang belum sempurna, yang masih di dalam kegelapan. Karena ternyata di dalam proses-proses meditasi atau samadhi, kadang-kadang kita diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk melaksanakan dharma, yaitu mendoakan arwah-arwah. Tentunya arwah-arwah ini adalah arwah-arwah yang masih dalam kegelapan dan belum sempurna. Lalu selanjutnya, untuk melaksanakan konsep Memayu Ayu Bawono, di dalam ajaran penghayat kepercayaan, kuncinya adalah pada diri kita masing-masing. Jadi kalau di dalam diri kita sudah stabil, di dalam kehidupan rohani dan jasmani, sudah seimbang, sesuai dengan hukum kodrat yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, maka manusia itu akan menjadi manusia yang bermanfaat di dalam kehidupan. Kalau kuncinya adalah ketika diri kita bisa menjaga stabilitas rohani dan jasmani, tentunya dilandaskan dengan samadhi kita, meditasi kita, menembah kita, sujud kita, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang bisa melaksanakan Memayu Ayu Bawono, dan tentunya akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan konsep ini, ketika diri kita ini sudah bisa menjaga diri kita, lalu di dalam ajaran penghayat itu juga ada urip iku urup, hidup itu adalah cahaya, maka tentunya kita harus bisa mempraktekkan konsep bahwa hidup itu harus bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk kehidupan, untuk umat manusia yang lain, untuk alam semesta, untuk leluhur kita, untuk apa umat yang lain, ciptaan Tuhan, yaitu hewan, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Niken, ya karena memang saya sudah setengah jam ini tadi, saya pikir waktunya sudah dibatasi setengah jam, dan apabila ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf, dan memang konsep Memayu Ayu Bawono adalah misi tujuan daripada ajaran penghayat kepercayaan. Terima kasih, salam semua saudara. Semua saudara. Terima Ya, kasih, Rahayu, Rahayu. terima kasih Romo Nain yang sudah menyampaikan konsep Mamayu Hayu Bawono ini, di mana Mamayu Hayu Bawono ini adalah konsep ajaran Jawa yang utama dan diajarkan di penghayat. Jadi umat penghayat tentunya mengajarkan umatnya untuk melakukan konsep-konsep ajaran Jawa ini, yaitu untuk mempercantik kehidupan dunia ini dengan menjaga keharmonisan antara manusia dengan semua alam. Dan kunci pada konsep Mamayu Hayu Bawono ini dari penghayat, kuncinya yaitu saya kira, dan ini untuk semua agama juga begitu, dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Apabila kita sudah sempurna dalam hati, tingkah laku yang benar, maka kita akan bisa menjadi pelaku untuk seseorang yang bisa untuk menjadikan dunia, menjadikan kehidupan ini harmonis dan indah, begitu. Kurang lebih yang disampaikan Romo Nain seperti itu. Dan baiklah, sekarang kita ke penanggap. Di sini saya sudah melihat ada yang sudah hadir, Pendeta Andri dari Kristen. Ya, selamat malam Mbak Niken. Pendeta Andri, apa kabar? Kabar baik. Mohon maaf nih, saya nggak bisa on cam karena lagi nyetir.
Oh, lagi nyetir tapi menyimak ya, luar biasa. Ya, Wah, oke. perlu konsentrasi tinggi. Oke. Baik, Pendeta Andri, silakan untuk menanggapi tentang tema kita pada malam hari ini dan yang sudah disampaikan oleh Romo Nain tadi tentang Mamayu Hayu Bawono. Ya, silakan. Oke, matur nuwun. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk Mbak Niken dan kawan-kawan IMT, para perempuan tangguh yang penuh kasih. Semoga. Iya. Lalu juga Rahayu, Romo Nain, dan Bapak Ibu semua, salam semua saudara. Ya, saya kira ini sebuah konsep yang sangat luhur ya, yang merupakan warisan budaya bangsa kita, bahwa dunia yang diciptakan dengan keindahan dan kelemahannya, karena dunia itu kan tidak hanya indah, tapi juga dunia itu lemah. Banyak hal yang baik, tetapi juga ada kejahatan, ketidakadilan, kejijian, begitu di tengah kehidupan kita. Dan bahkan di dalam kehidupan manusia pun, manusia itu kalau istilah Kristennya secara prekariat sama dengan semesta. Prekariat itu berarti dari sononya, naturnya, itu diciptakan punya kelemahan. Bisa berdosa, bisa marah, bisa memberontak, bisa sakit, bisa meninggal dunia. Dan itu adalah aspek kodrati dari manusia. Ya, kalau dalam perspektif kebatinan itu seringkali disebut sebagai jagat cilik. Dan itu menggambarkan juga kondisi jagat gedenya, semesta. Bahwa di dalam semesta bisa ada bencana, ada kepunahan, ada amarah semesta. Jadi secara prekariat. Mohon maaf, ini suaranya kecil apa di saya saja atau yang lainnya juga mendengarnya kecil ya suaranya ya? Pak, kalau begini apakah sudah besar? Sudah besar? Sudah? Sudah. Oke. Jadi secara prekariat semesta itu punya kelemahan. Prekariat itu artinya secara adikodrati kita ini bersama dengan seluruh semesta memang punya kelemahan, punya sisi buruk. Bisa sakit, bisa marah, bisa punah, bisa meninggal, bisa menghadapi bencana. Tetapi juga kelemahan itu timbul di tengah semesta karena aspek yang disebut prekaritas. Prekaritas itu adalah misalnya masalah ketidakadilan itu terjadi karena ketamaan manusia. Kebencian itu karena hati yang tidak bersih, peperangan karena ambisi, dan ketimpangan karena kejahatan struktural dan korupsi. Itu berarti problem yang sifatnya prekaritas. Nah, kalau secara natural, secara alamiah, dunia atau semesta ini diciptakan pada dirinya lemah, dan kalau kita hanya mengikuti hasrat manusia dan hasrat semesta, maka manusia dan semesta itu tidak akan punya sisi indah. Ya. Nah, ketika sisi keindahan itu tidak digali, maka kehidupan, dalam hal ini agama, tidak akan punya peran. Oleh karena itu, agama memang punya peran yang sangat penting di dalam mempercantik dunia. Dan itulah tugas agama. Kalau di dalam kekristenan dikenal sebagai sebuah misi untuk menjadikan dunia ini menjadi seperti surga. Kalau di dalam doa Bapa kami itu ada ajaran Tuhan Yesus, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Dan dalam tradisi
teman-teman penghayat ada Memayu Hayuning Bawono. Kalau di dalam tradisi Kristen ada konsep yang namanya menjadikan hidup ini seperti kerajaan Allah, yang cirinya senantiasa mengembangkan cinta kasih, keadilan, dan menjaga keutuhan ciptaan. Dan jika itu tidak dilakukan, maka kehidupan akan terus membusuk. Sifat kodrati kehidupan yang punya daya rusak pada dirinya sendiri itu akan terus menjadi-jadi. Oleh karena itulah agama ada, termasuk iman Kristen atau keyakinan yang lain, kepercayaan itu ada, yaitu memainkan peran keseimbangan supaya manusia yang pada dirinya sendiri punya daya rusak, semesta punya daya punah, itu diselamatkan oleh nilai-nilai luhur yang timbul dari kepercayaan, dari olah spiritual, dan dari perilaku hidup beragama dan berkeyakinan. Jadi sederhananya saya mau mengatakan bahwa warisan keyakinan, warisan kepercayaan yang khas dari Indonesia ini perlu mendapat istilahnya itu terus dilestarikan sehingga menggerakkan agama-agama dan keyakinan di seluruh negeri untuk turut bergandeng tangan dan menjadikan semesta yang kita huni ini semesta yang lebih indah, lebih cantik di balik daya rusak potensial yang ada di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, terima kasih Pendeta Andri sudah menyempatkan di dalam nyetir, masih menyempatkan untuk mengikuti jagongan online IMP ini dan memberi tanggapan. Luar biasa sekali. Jadi menurut Pendeta Andri itu memang kehidupan ini memiliki dua sisi, yaitu ada positif, negatif, gelap, terang. Jadi untuk itulah pentingnya peran agama untuk bagaimana menjadikan kehidupan yang dimana ada positif negatif, ada buruk, itu menjadi kehidupan yang menyenangkan, yang indah seperti kehidupan di surga. Ya, terima kasih Pendeta Andri. Selanjutnya ke penanggap di sini sudah hadir dari agama Hindu, sudah hadir Profesor Inyoman Sutantre. Ya, selamat malam Profesor. Baik, Mbak Niken. Ini sebetulnya yang Selamat malam Prof. yang sebetulnya harus mewakili Bu Arinita. Kalau belum Om datang, Swastiastu. Swastiastu, Mbak Niken yang Ya, harus mewakili ini Bu silakan Arinita. langsung menanggapi tema kita pada Sudah malam dengar hari suara ini. saya, dengar Mbak Mamayu Arinita? Hayu Bawono Suara menurut saya kedengaran? Hindu. Silakan. Halo? Suara saya kedengaran? Halo? Mbak Niken? Jelas, Prof. Jelas. Suaranya jelas, Prof. Oh, jelas ya. Ya, jelas. Baik, ini sebetulnya Bu Arinita. Kalau tidak ada Bu Arinita ya saya masuk. Salam semua saudara dan selamat Hari Kartini buat ibu-ibu dan mbak-mbak yang ada di sana. Tadi Pak Naen, terima kasih Pak Naen, sudah Rahayu, Bro. Rahayu, penjelasannya sangat cocok atau identik sekali dengan Hindu. Mawayu Ayuning Bawono, kalau di Hindu dikatakan Moksardem Jagatita, Yacai Dharma.
Yang diartikan adalah untuk mencapai, ini tujuan untuk mencapai kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil dan sejahtera melalui menegakkan kebenaran secara benar. Artinya, membuat suatu keindahan hidup itu dimulai dari diri sendiri. Di Hindu dikatakan dimulai dari melaksanakan konsep Trikaya Parisuddha, yaitu satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam bingkai kebenaran. Setelah kita bisa menyatukan itu dalam bingkai kebenaran, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, baru kita mampu melaksanakan keharmonisan yang tadi Pak Nayan mengatakan, 3 keharmonisan yang di Hindu dikatakan Trihita Karana, 3 jalan yang harmonis untuk mencapai kehidupan yang bahagia, rukun, damai, dan sejahtera. Kita harus hidup harmonis dengan Sang Pencipta, yang di Hindu dikatakan Parahyangan. Yang kedua, kita harus hidup harmonis dengan sesama umat manusia, apapun agamanya, apapun kulitnya, apapun budayanya. Kita harus harmonis. Yang dikatakan pawongan. Wong itu manusia, kita harus harmonis dengan manusia. Dengan harmonis dengan manusia itulah kita harus bisa berpikir tadi, selalu berpikir arif dan bijaksana, berkata santun, dan menyejukkan yang lain. دولتي باقية للعدا رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعدا رامية جندها يهتفون إنها باقية نرجوها لا يبيد نورها يستزيد من إله Ada suara itu. Sudah? Suara saya kedengaran, Pak? Pak Nain? Kedengaran? Kita Ya, tidak. tadi ada suara ya, kita lanjutkan. Oh iya, ini kedengaran ini. Ya, dilanjutkan itu. Ya, mohon Kita- maaf, Prof. Itu tadi seperti yang Papanari, tapi untungnya Tidak, ya, Prof. Sutantra untungnya sudah saya suara. spotlight, jadi dia nggak muncul di layar. Ya, 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 ya. Tadi sebanyak 7 akun saya remove. Oh, 7 akun itu ya. Iya, Oh, dia masuk sendiri dengan nama sendiri. Nama enggak pakai nama samaran. sama enggak? Dengan nama samaran. Ya, tapi Baik, untungnya kita sudah lanjutkan saya tadi. spotlight, jadi tetap gambarnya Prof yang muncul di layar. Ya. Cuman kalau suara langsung masuk sih soalnya. Ya, kita lanjutkan, Ya, Mbak. silakan dilanjut, Prof. Mohon maaf. Baik. Ya, tadi. Ya, Prof. Aduh, Silakan aduh. dilanjutkan. Sudah. Ya, tadi Trihita Karana, Parahyangan, kita harmonis dengan Sang Pencipta, harmonis sesama manusia. Yang ketiga nih yang sangat penting, kita harmonis dengan alam semesta dan segala isinya. Kan bahkan di Hindu dikatakan ada cara, tuntunan untuk menjaga dan melestarikan, menjaga kebersihan dan kesucian alam semesta yang di Hindu disebut Sadkertis.
Sad itu 6, kertih itu adalah penyucian dan pembersihan. Jadi sad kertih itu adalah cara, tuntunan ajaran agama untuk melakukan pembersihan dan penyucian alam semesta untuk bisa mendukung kehidupan manusia yang rukun, damai, harmonis, dan sejahtera. 6 itu yang pertama buana kertih, menjaga udara ini supaya bersih, karena itu adalah energi prana, energi pernapasan kita berada di sana. Kita harus jaga itu. Dan sumber daya alam kita, batu bara dan semuanya harus diberdayakan dengan arif dan bijaksana, bukan dengan serakah. Itu buana kertih. Kemudian danu kertih untuk menjaga air kita. Sumber air, sungai, dan juga danau kita harus jaga karena air itu adalah sebagai inti dari kehidupan kita. Kita harus jaga kebersihan dan kesucian. Kemudian wana kertih, hutan dan pepohonan, itu sumber kehidupan, sumber makanan kita. Dan bahkan itu hutan sebagai paru-paru dunia. Dan juga menjaga supaya tidak banjir, menjaga supaya tidak terjadi pemanasan global, supaya tidak menjadi kelongsoran. Ini kita harus jaga kelestariannya. Dan kemudian yang berikut segara kertih, pantai kita harus jaga kebersihannya, laut. Karena laut itu sumber energi, sumber makanan, sumber kekayaan kita berada di laut. Itu harus dijaga. Dan di samping itu, para binatang itu kita harus bisa hidup harmonis, menjaga itu. Karena dulu binatang itu diciptakan oleh Tuhan memberikan peringatan kepada manusia untuk bekerja sama pada manusia. Kalau ada burung gagak bunyi, itu ada peringatan apa, burung ini bunyi, itu diciptakan khusus untuk manusia. Tapi sekarang sudah ditangkapi, dia malah bikin peralatan sendiri gitu. Binatang yang seharusnya mendukung kehidupan manusia sudah dihilangkan, ditangkap oleh manusia. Kemudian juga tadi Pak Nain cerita juga, kita memotong kayu pun, apapun kita lakukan, merusak alam sedikit pun, kita harus mohon izin gitu. Karena Tuhan juga menciptakan energi, di Hindu dikatakan energi, dan kecerdasan semesta. Yang di Hindu dikatakan makhluk-makhluk spiritual, para dewa gitu. Laut dijaga oleh dewa segara gitu. Matahari dijaga oleh dewa surya, dan itu alam pun semua dijaga oleh energi itu. Tuhan menciptakan untuk menjaga itu. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus permisi kepada itu. Itu dinamakan atma kertih. Tadi untuk binatang itu jana kertih. Jadi sad kertih itu, 6 langkah itulah kita, supaya kita bisa menyucikan dan membersihkan buana agung kita, menyucikan, menjaga kesucian dan kebersihan buana agung, juga sama artinya menjaga kesucian dan kebersihan lahir dan batin kita. Di sanalah kita akan bisa mencapai, kalau dia tadi manunggaling kalau dan Gusti, menuju apa? Sangkan Paraning Dumadi, di Hindu dikatakan moksa. Di Hindu ada moksa skala, moksa di dunia ini, artinya hidup rukun, damai, harmonis, adil, sehat, dan bahagia. Dan moksa niskala, itu roh kita, rohani kita, jiwa kita, kembali kepada Sangkan Paraning Dumadi, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah dinamakan moksa. Jadi sangat identik atau dengan apa? Sama seperti gitu apa yang disampaikan oleh Pak Naing tadi. Mamayu ayuning bawana, kita moksardem jaga kita yaca iti dharma, dengan jalan menegakkan kebenaran dengan cara yang benar, kita akan mencapai kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Moksardem jaga kita. Jadi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Profesor Iman Sutantra. Luar biasa sekali. Ini hubungannya dengan alam. Memang kita kalau ingin hidup makmur, kehidupan yang indah,
itu memang alam kita itu harus dijaga. Ada istilah kalau kita memberikan atau memelihara alam, maka alam ini akan memberikan kemanfaatan dan juga keindahannya kepada kita. Jadi imbal balik jika kita melakukan perbuatan yang baik, menjaga alam tersebut, maka alam tersebut akan imbal baliknya akan memberikan kita keindahan dan juga keamanan seperti tidak ada banjir, yang longsor. Kalau seperti yang kita tahu, kalau manusia berperilaku buruk pada alam, sehingga alam juga memberikan keburukan seperti bencana. Ya. Oke, terima kasih Profesor Nyoman Sutantra atas tanggapannya, luar biasa sekali. Ya, selanjutnya ini penanggap yang sudah hadir ada Buya Asofa. Ya, Assalamualaikum. Dengan Nizam. Pak Niken bisa dengan Pak Junarto terlebih dahulu. Pak Junarto apa sudah bergabung? Tadi saya lihat tadi ada. Oh, sudah ada. Ya. Baiklah. Wense Junarto. Oh ya, kalau gitu kita ke Wense Junarto terlebih dahulu. Ya, selamat malam. Wetu Tungtien. Wense Junarto. Apa sudah bergabung? Tadi ada padahal ya, sekarang mungkin sudah live. Saya lihat barusan keluar, sudah tidak ada lagi, belum masuk lagi. Ya, baik, bisa dilanjut aja ke toko yang lain. Iya, ini yang sudah bergabung dari toko Islam, Buya Asofa. Assalamualaikum, Gus Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Niken. Ya. Iya. Silakan langsung menanggapi tema kita pada malam hari ini, Mamayu Hayu Bawono. Ya, silakan Gus Nizam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedit Tongtien, Rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Materi kali ini sangat menarik yang telah diulas oleh Bapak Nain. Dalam Islam, Mamayu Hayuning Bawono sama dengan ihsan, di mana ihsan adalah salah satu dari 3 rukun agama dalam Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ketiganya ini sesungguhnya satu sama lain saling terkait yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Islam adalah tatanan lahiriah yang menata manusia berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan manusia, dan berhubungan dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan telah diatur oleh hukum fikih yang disebut fikih. Kemudian keimanan adalah wilayah batiniah, di mana kita harus dipaksa, didoktrin, harus percaya kepada Tuhan, malaikat, Rasul, kitab suci, qada qadar, dan hari akhir dan qada qadar. Kemudian rukun yang ketiga adalah ihsan, di mana ihsan rukunnya ada 2, yaitu muraqabah dan musyahadah. Muraqabah adalah
merasakan pengawasan Allah kepada kita dari segala penjuru, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Sehingga dengan sendirinya akan tidak berani berlaku yang tidak benar dan tidak baik. Karena sekecil apapun perbuatan kita, baik perbuatan lahir maupun batin, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka bagi yang telah berlaku ihsan, tidak akan berani berpikir negatif, berperasaan negatif, apalagi bertindak negatif kepada siapapun. Yang kedua adalah musyahadah, yang artinya menyaksikan pengawasan Tuhan kepada dirinya. Sehingga orang yang bermusyahadah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selalu ingin berlaku lebih baik dari sebelum-sebelumnya, tanpa butuh pengakuan dari siapapun, tanpa bermaksud atau tanpa pencitraan, tanpa. Karena kesadaran murni bahwa kita dihidupkan di dunia ini memang harus memayu hayuning bawono. Harus turut andil dalam memperindah keindahan alam semesta. Karena itu memayu hayuning bawono dalam Islam lebih diterapkan oleh mereka-mereka yang bertasawuf Islam Sufi, di mana praktek memayu hayuning bawono dalam Islam haruslah dimulai dari diri sendiri dengan berprinsip tidak membalas perbuatan jahat dengan jahat. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi memaafkan, mengampuni, dan membalas dengan kebaikan. Jadi praktek memayu hayuning bawono dimulai dari memperindah diri sendiri dari sebelum-sebelumnya, dan terus dilakukan memperindah sifat, karakter, kepribadian, akhlak, perbuatan, ucapan, perilaku sesempurna mungkin sampai tingkat yang paling mampu dilakukan, terutama terhadap orang-orang dekat, ialah istri, anak, dan dulur tonggo konco, dan siapa saja yang dikenali akan berusaha dibaiki lagi dan terus. Itu praktek memayu hayuning bawono dalam diri. Ada alam semesta dalam diri, ada alam semesta luar diri. Yang memayu hayuning bawono terbagi dua, yaitu batiniyah atau dalam diri kita, itu yang harus diutamakan. Perasaan kita dari hari ke hari harus semakin lebih baik atau lebih positif. Pikiran kita juga harus terus ditingkatkan, diperbaiki lagi agar pola pikirnya dari hari ke hari
semakin lebih baik lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Begitupun ucapan, tindakan, perilaku sehari-hari juga terus dituntut untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Ini tidak akan dilakukan kecuali oleh mereka-mereka yang iman Islamnya telah sempurna. Bagi yang iman Islamnya belum sempurna, belum bisa praktek memayu hayuning bawono pada diri sendiri. Jika praktek memayu hayuning bawono pada diri sendiri belum mampu, apalagi memayu hayuning bawono kepada alam semesta, termasuk kepada luar diri kita, kepada siapa dan apapun makhluk ciptaan Allah. Bagi yang telah menduduki maqam ihsan, kedudukan ihsan ialah kedudukan di mana setelah sempurnanya iman dan Islam akan menganggap semua adalah aku, kabeh kuwi sak temene awak dewi. Maka tidak akan mungkin menyakiti orang lain, karena orang lain telah dianggap dirinya sendiri. Siapapun, apapun, tanpa melihat agama, apalagi ras atau warna kulit, terhadap makhluk apapun, sampai makhluk babi dan anjing misalnya, juga tidak akan disakiti atau disalahi karena telah memandang segenap makhluk ciptaan sesungguhnya adalah aku sawutuh. Demikian itu karena dalam dirinya benar-benar telah bertauhid atau telah menyatu di dalam zat Allah yang Maha Esa, kemudian berusaha menunjukkan sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam dirinya dikeluarkan, ditunjukkan dengan mengasihi seluruh makhluk ciptaannya, yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian terhadap orang-orang beriman lebih mengasihi, menyayangi dibanding dirinya sendiri. Itu praktek menjadi Abdul Rahim. Kemudian praktek menjadi Abdul Malik. Ikut merasakan bahwa dunia seisinya ini adalah milik Tuhan. Nah, pribadi orang yang telah menduduki maqam ihsan turut merasa memiliki alam semesta ini atau dunia ini. Maka tidak akan merusak bumi, tapi justru akan memayu hayuning bawono dengan mentaati undang-undang, aturan yang berlaku dimanapun ia berada, termasuk seperti yang telah disampaikan Pak Nain tadi, menebang pohon juga tidak sembarangan, akan melakukan tirakat riadah terlebih dahulu, memohon izin kepada Tuhan. Jika mendapatkan isyarah diizinkan, baru berani menebang. Tapi jika tidak mendapatkan isyarah yang menjelaskan diizinkan, ya tidak berani menebang. Begitupun menyembelih juga tidak serta-merta menyembelih, tapi ada aturan yang harus ditaati, ada adabnya, di samping ada syariat atau tatanan yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memayu hayuning bawono dalam Islam adalah
ajaran agama yang paling tinggi setelah sempurnanya iman dan Islam. Baru seseorang dituntut berlaku ihsan. Al-ihsanu laisal ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaika, walakinnal ihsana an tuhsina ila man asaa ilaika. Ihsan bukanlah ihsan itu engkau berlaku baik kepada orang yang berlaku baik kepadamu. Akan tetapi ihsan adalah engkau mampu berlaku baik kepada orang yang berlaku jahat kepadamu. Di sini sudah termasuk wali Allah, orang yang menduduki maqam ihsan, rohaninya telah memasuki wilayah Allah, di mana memandang seluruh makhluk ini adalah keluarga besar Allah. Maka tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, akan berusaha diihsani, dibagusi, berusaha untuk mengikat tali persaudaraan sebaik-baiknya, menghormati, memuliakan, karena sesungguhnya mereka melihat di balik setiap yang tampak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang bahwa semua makhluk adalah keluarga besar Allah. Semua makhluk ada yang punya, yaitu Allah. Memperbaiki, berlaku baik kepada makhluk sama dengan berlaku baik kepada Sang Khalik. Memuliakan makhluk sama dengan memuliakan Sang Khalik. Menghina makhluk sama dengan menghina Sang Khalik. Begitu ajaran ihsan, yang itu menjadi rukun agama ketiga setelah Islam dan iman, di mana dalam keyakinan penghayat Mamayu Hayuning Bawono, ini dalam Islam sama dengan maqam ihsan atau kedudukan yang barang siapa menduduki kedudukan ini, dia harus terus melakukan perbaikan terus-menerus, memperbaiki kebaikannya, memperindah keindahannya, meninggikan ketinggiannya. Begitu seterusnya sampai pada tingkat yang paling mungkin dilakukan, tanpa membandingkan dengan siapa dan apapun. Karena sesungguhnya tiap-tiap insan adalah tercipta dengan keunikannya sendiri-sendiri yang harus berlomba dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kemuliaan sifat sampai ke tingkat yang paling mungkin dilakukan. Semoga kita semua menjadi insan yang terus berusaha memayu hayuning bawono, baik bawono kecil dalam diri kita maupun bawono besar di luar diri kita, yaitu semesta raya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Asofa atas tanggapannya tentang Mamayu Hayu Bawono pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Di mana kalau di Islam Mamayu Hayu Bawono ini adalah di tingkat Islam, ihsan itu adalah tingkatan yang tertinggi, di mana manusia itu tidak hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi bahkan keburukan dibalas
dengan kebaikan. Itulah ihsan. Dan untuk laku Mamayu Hayu Bawono itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang di tingkatan ihsan ini, di mana mereka itu sudah merasakan pengawasan Tuhan, sehingga dengan otomatis mereka itu akan otomatis tidak akan melakukan hal-hal yang buruk yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan juga mereka juga disampaikan Buya Sofa tadi, mereka itu musyahadah. Jadi menyaksikan keberadaan Tuhan itu di mana-mana di alam semesta ini. Jadi mereka tidak bisa seenaknya berperilaku seenaknya terhadap alam ini. Setiap apa-apa, misalkan mau menebang pohon, tadi sudah disampaikan, itu pun harus izin kepada Tuhan. Jadi nggak seenaknya sendiri gitu. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh Romo Nain juga seperti itu. Jadi mereka-mereka ini yang sudah berlaku Mamayu Hayu Bawono itu kasih terhadap semua alam, terhadap manusia dan terhadap alam makhluk ciptaan Tuhan ini semua. Baik, terima kasih Buya Asofa. Dan ini saya lihat yang di peserta ini sudah tidak ada lagi penanggap dari tokoh agama. Mungkin kita langsung ke diskusi atau ke pertanyaan ya mungkin ya. Di sini ada pertanyaan dari Farida. Pertanyaannya adalah, bagaimana korelasi antara konsep Mamayu Hayu Bawono dengan spiritual kejawen? Dan yang kedua, bisakah Mamayu Hayu Bawono menjadi jembatan antara tradisi lokal dengan modern? Ya, mungkin Romo Nain sebagai narasumber bisa menjelaskan dari pertanyaan tadi. Silakan Romo Nain. Matur nuwun Mbak Niken. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana korelasi antara konsep Mamayu Hayu Bawono dengan spiritual kejawen. Sebenarnya spiritual kejawen atau sekarang spiritual kejawen itu identik dengan pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam konsep masyarakat pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu spiritual itu ada dua hal yang sangat ditekankan. Yang pertama adalah praktek-praktek di dalam melaksanakan samadhi, agar samadhinya bisa manunggaling kawula Gusti, atau bisa merasakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa itu juga mempunyai sifat-sifat yang luhur sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi prakteknya itu tentu saja di dalam proses samadhi atau meditasi atau manembah, itu kita harus bisa mempraktekkan yang namanya suwung, yang namanya kekosongan, agar ketika kita bersamadhi, kita bersembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah fokus hanya kepada Sang Pencipta, hanya kepada Yang Maha Kuasa, bukan kepada yang lain. Nah, praktek-praktek ini ketika kita bisa merasakan bagaimana keagungan Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan welas asih Tuhan, maka seorang pengait kepercayaan harus melaksanakan praktek tadi kepada nilai-nilai kehidupan. Jadi Mamayu Hayu Bawono dengan spiritual kejawen itu sangat ada korelasinya, ada hubungannya. Karena itu tadi, ketika kita betul-betul bisa suwung, bisa kosong, bisa mengendapkan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, maka kita harus bisa mempraktekkan dalam wujud nyata dalam kehidupan. Kita harus bisa mempunyai nilai-nilai, mempraktekkan bagaimana kita bisa mempunyai watak welas asih kepada sesama, welas asih kepada semua ciptaan Tuhan,
welas asih kepada lingkungan sekitar dan alam semesta. Jadi sangat ada korelasinya. Lalu pertanyaan yang kedua, bisakah Memayu Ayubawono menjadi jembatan antara tradisi lokal dan inovasi modern? Tentu saja sangat bisa, karena tradisi lokal itu saat ini di dalam penerapan kehidupan masyarakat modern itu ternyata sangat berpengaruh ya. Contohnya saja, tadi yang saya sampaikan dan juga bapak-bapak yang pendahulu juga menyampaikan, baik itu Gus Nisam, Pendeta Andri, dan juga Prof. Stantre, itu mengatakan bahwa untuk mencapai harmonisasi kehidupan, itu masyarakat lokal, kalau dulu itu tadi juga disampaikan Gus Nisam, untuk menebang pohon itu loh, mereka harus izin dulu kepada Sang Pencipta. Apakah kalau saya menebang pohon ini nanti mengganggu masyarakat sekitar? Lalu apakah kalau menebang pohon ini, lalu bagaimana dengan penyerapan polusi udara? Itu mereka melakukan ritual itu. Kadang-kadang ada kalau teman-teman dari kelompok pengingat kepercayaan, itu mereka membuat sesajen yang artinya adalah sudah bersyukur kepada Sang Pencipta bahwa kita sudah diberikan anugerah kehidupan melalui pohon yang kita hirup tadi. Nah ini akhirnya saya menyatakan bahwa Memayu Ayubawono itu memang merupakan jembatan antara tradisi lokal dan inovasi modern. Ini sangat berkaitan. Jadi leluhur kita sudah bisa menjangkau masa yang akan datang. Bagaimana ketika kalau anak cucunya ini nanti sembrono di dalam melaksanakan atau merusak lingkungan alam semesta, maka anak cucunya juga nanti yang akan menjadi korban, yang akan eh, tidak bisa menikmati seluruh lingkungan, seluruh semesta ciptaan yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi itu Mbak Niken jawaban saya. Mungkin kalau enggak bisa dilanjut yang akan datang. Matur nuwun. Baik, terima kasih Romo Nain. Demikian tadi jawaban dari Romo Nain yang saya kira sudah sangat cukup jelas dan sudah diulas tadi di penjelasannya bahwa memang Memayu Ayubawono itu adalah jembatan antara tradisi lokal dengan inovasi modern dan juga korelasi antara konsep Memayu Ayubawono dengan spiritual kejawen juga memang sangat ada keterkaitan gitu. Baik, di sini untuk pertanyaan saya lihat sudah tidak ada lagi. Mungkin penanggap lain mau menambahkan atau ada yang mau menanggapi peserta bisa raise hand atau di kolom komentar bisa chat, silakan. Ya, ini saya lihat sudah tidak ada lagi yang pertanyaan atau diskusi di kolom chat. Mungkin bisa langsung saja Romo Nain untuk menutup jagungan online kita pada malam hari ini dengan closing statement mungkin. Silakan Romo Nain. Matur nuwun, Mbak Niken. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Gus Nisam, Pendeta Andri, Prof. Tantre yang tadi sudah menyampaikan tentang konsep-konsep Memayu Ayubawono, dan sekali lagi yang disampaikan sangat menarik dan sejalan dengan arah pengait kepercayaan bahwa memang konsep Memayu Ayubawono tujuannya adalah untuk memperindah dunia, agar semesta ini bisa menjaga kelangsungan hidup manusia. Dan ternyata Tuhan itu menciptakan alam semesta digunakan sepenuhnya untuk kehidupan manusia, untuk kelestarian manusia. Maka manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga alam semesta
agar lestari selamanya. Karena kita yakin bahwa di dalam kehidupan ini, alam itu, kalau menurut saya, alam itu memang ya Tuhan menciptakan sangatlah sempurna. Ya, karena tangan-tangan jahil manusia, karena keserakahan manusia, karena nafsu-nafsu yang dilakukan oleh manusia, sehingga alam ini sekarang menjadi rusak. Bahkan kalau kita lihat eh, penebangan-penebangan pohon dan mengeruk kekayaan alam yang di Indonesia saja. Tadi dicontohkan oleh Prof. Chandra bahwa mengeruk batu bara, sumber-sumber kekayaan alam itu dilandasi dengan nafsu keserakahan, maka tentu saja lingkungan ini akan menjadi rusak. Untuk itu saya sangat senang di IMP ini ada diskusi semacam ini agar tidaknya kita itu menjadi mengingatkan kepada orang-orang lain yang ada di luar kita bahwa seharusnya kita mempunyai kesamaan pandang bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan semesta karena hanya planet bumi inilah yang harus bisa dihuni oleh manusia sehingga konsep Memayu Ayu Bawono, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, manusia dengan makhluk ciptaan dan leluhur, ketika kita bisa melaksanakan itu, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang stabil, seimbang, antara rohani jasmani, maka kita akan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Jiwanya sehat, rohaninya sehat, jasmaninya pun juga sehat. Mungkin itu Mbak Niken, mohon maaf pada para senior, sesepuh, mohon maaf, terima kasih semuanya. Baik, Romo Nain, terima kasih atas semua yang sudah disampaikan tentang Mama Ayu Bawono. Sangat luar biasa, sangat menarik, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita jika kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh Romo Nain dan juga tokoh-tokoh agama dari yang lain, Islam, Hindu, Kristen, dan semua. Itu kalau kita bisa mengambil pelajaran, maka kita akan bisa menjadi bisa melaksanakan untuk melestarikan alam ini. Itu tadi dari Romo Nain dan dari saya, lestarikan jiwa dan raga kita sehingga bisa sampai melestarikan keindahan alam semesta. Ya, baiklah, karena sudah selesai diskusi kita pada malam hari ini, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terutama Romo Nain sebagai narasumber kita dan juga kepada para tokoh agama yang sudah menjadi penanggap, Gus Nizam, Pendeta Andri, Profesor Sutantre, dan tadi juga semua yang sudah berpartisipasi dalam jagungan online pada malam hari ini. Dan saya juga memohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya ataupun pengucapan-pengucapan yang salah dari saya memohon maaf. Dan saya kembalikan acara jagungan online ini kepada Mbak Wulan. Ya, baik, disampaikan terima kasih. Ya, baik, disampaikan terima kasih salam semua saudara. Terima kasih kepada moderator kita dengan Mbak Niken dan Nova yang sudah membantu kita untuk memandu jalannya diskusi dan juga jagongan kita pada malam hari ini. Sangat menarik dan juga sangat bermanfaat. Romo Nain Suryono, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang Memayu Hayu Bawono. Semoga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Memayu Hayu Bawono seperti yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita, sehingga kita dapat menjaga keseimbangan atau harmoni antara batin, sosial, dan lingkungan. Dan karena kita juga diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan di bumi, bukan untuk berkuasa, tapi untuk
menjaga, merawat, dan menebar rahmat bagi semua makhluk, bukan hanya yang seiman, tapi juga yang sebumi. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner yang sudah tertera di chat room untuk penerbitan e-sertifikat. Sampai jumpa minggu depan, hari Senin seperti biasanya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Nain Suryono atas pencerahannya buat kita semua. Dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan yang sudah menjadi penanggap, juga memberikan tambahan sudut pandang dari masing-masing agama. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dengan setia mengikuti jagongan online IMP. Sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam Salam semua semua. saudara. Matur nuwun, Terima Mbak. kasih Matur Nuwun Romo Nain. Nuwun. Mohon maaf tadi ada gangguan lagi.